Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Randi Subandi. Saya adalah peserta PPG tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252115482. Pada hari ini, tanggal 6 Oktober, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Pada kelas 6 di SD Negeri Cikarang, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Atas perhatian dan arahan Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad. Gimana kabarnya nih hari ini? Oke, luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini kembali nih bersama Bapak di pelajaran apa untuk hari ini? Pelajaran PAIBP. Oke, sebelum kita belajar, Ananda baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Oke, kepada Ananda, Najwa, gimana untuk memimpin doa? Duduk siap. Baik. Oke, sebelum pelajaran dimulai, kita akan nyanyi dulu bersama-sama ya. Salah satu lagu wajib. Oke, lagu wajib nasional. Coba kepada Ananda nih, Lutfi untuk memimpin bernyanyi. Di sebelah sana. Pancasila, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, kembali ke tempat lagi. Boleh duduk kembali? Berikutnya, pembiasaan berikutnya yaitu kita akan membacakan surat nih. Membacakan surat apa yang kemarin? Sekarang kita hancanya yaitu surat Al-Qari. Nah, oke. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah narun hamiyah sadaqallahul azim. Oke, siapa nih ada yang tidak hadir hari ini? Berarti hadir semua ya? Alhamdulillah. Oke, siap nih untuk ikuti pelajaran hari ini? Siap. Semangat tidak? Semangat. Mana semangatmu? Oke, coba tepuk semangat. Oke, alhamdulillah. Untuk di bab 2, kita akan belajar yaitu tentang apa ya di bab 2? Yaitu beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Adapun nih tujuannya
capaian pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami beberapa Asmaul Husna. Di antaranya nih tujuan pembelajarannya nih bisa dilihat, dan yang terakhir melapangkan Asmaul Husna dengan baik. Nah, itulah tujuan yang akan kita pelajari di pelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang kita tujukan untuk pelajaran ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, Bapak mau bertanya nih, menurut kalian ketika kita berbuat salah, Allah akan memaafkan tidak? Oke, maafkan tidak? Memaafkan. Coba kita akan bahas ya, ulas nih beberapa materi yang akan kita pelajari hari ini nih. Oke, sebelum kita lanjut materi, kalian simak baik-baik nih video pembelajaran berikut ini. Kamu jatuh ya? Iya, Kio. Sakit. Rasanya nyut gitu. Nyut. Itu apa sih itu? Aduh. Oke, itu ya. Untuk video pembelajaran nih, coba ceritakan secara ringkas nih. Bagaimana kejadian di video tersebut, Cung? Coba kelompok 1. Rika terkena musibah. Terkena musibah. Coba kenapa musibahnya ya? Karena dia dorong oleh temannya. Temannya. Emang siapa temannya? Arya. Gimana sikap Riko terhadap yang dilakukan oleh Arya? Maaf. Memaafkan. Dan akhirnya gimana nih? Dari sikap pemaaf Ria itu, akhirnya gimana? Boleh? Akhirnya Riko dan Arya menjadi teman baik. Oke, dan akhirnya Rio dan Arya menjadi teman baik. Tepuk tangan dong. Luar biasa ya. Itu dari awal nanti pembelajaran kita ya. Nah, berikutnya kita akan ke pelajaran yang akan kita pelajari nih untuk hari ini. Nih pelajarannya. Yang pertama, nih Asmaul Husna, boleh kalian sambil mencatat ya. Yang pertama Asmaul Husna. Asmaul Husna itu artinya yaitu nama-nama Allah yang indah dan baik, yang menunjukkan kesempurnaannya. Nah, di bab ini kalian nanti akan mempelajari 4 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Nah, kita ke berikutnya. Oke, itulah pembelajaran nih. Bab 2 dari awal, dari Al-Ghafur, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Dari uraian tersebut, apakah ada dari kalian yang tidak mengerti? Boleh ditanyakan. Oke, Ananda Mahar. Pak, bagaimana cara kita memaafkan seseorang apabila ada yang menyakiti kita? Nih, bagaimana cara kita memaafkan orang lain nih? Sedangkan orang lain itu benar-benar menyakiti kita. Nah, sikap kita yang pertama yaitu sikap sabar. Dengan kita menunjukkan sikap sabar, ke sesi berikutnya yaitu sesi diskusi ya. Kalian akan mengaplikasikan pemahaman kalian yang telah kalian pelajari dalam sebuah kartu. Nanti kalian akan mencocokkan kartu kepada lembar kerja yang Bapak sudah siapkan dari tadi ya. Yang pertama kita akan bagi dulu kelompok yang sudah sama seperti kelompok kemarin ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti masing-masing kalian akan mengerjakan dalam waktu 15 menit. Setelah selesai, nanti kalian akan membacakan hasil dari tugas kalian satu persatu ke depan. Bisa ya, kita akan mulai. Oke, boleh dimulai pekerjaannya. Sauti kuenya lemna. Ujung pada ujungnya aja juga cukup.
Udah selesai semua? Oke. Berapa regu lagi yang belum? Regu 2. Regu 1 udah selesai? Regu 3? Regu 4? Oh, satu lagi ya, sedikit lagi. Oke, kita tunggu. Oke, kalau sudah selesai, kita akan lanjut yaitu presentasi. Kita mulai dari regu 1. Boleh maju ke depan? Boleh tepuk tangannya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Feby Al-Gofar. Arti yang maha pengampun. Makna Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang terus menerus dan tiada henti mengampuni dosa hambanya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ke tempat duduk masing-masing? Oke, tepuk tangan untuk kita semua dong. Alhamdulillah ya, sesi diskusi ini berjalan dengan lancar nih. Itulah nih, udah paham ya makna, arti, dan contoh teladan yang harus kita contoh dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya nih, dari hasil presentasi tadi ada yang berani, ada yang malu-malu, ada yang suaranya kecil, ada suaranya yang keras, bagus, yang berani. Itu salah satu proses pembelajaran ya. Dengan kita berani ke depan, berarti kita udah berani mencoba. Itu salah satu proses pembelajaran yang harus kalian lewati. Dan hasilnya nanti bakal terasa di masa yang akan datang. Nih, di akhir nih, sebelum kita mengakhiri kegiatan, ada satu nih games nih ya. Gamenya adalah Siapa Aku. Nanti kalian akan melihat videonya nih. Videonya yang akan Bapak tayangkan, kalian akan tebak. Nanti yang bisa menjawab, acungkan tangan dan langsung menjawab. Oke ya. Nih, kita lihat videonya. Check it out. Siap? Oke, kita mulai ya. Aku berarti Maha Pemaaf. Allah dengan sifatku tidak hanya mengampuni, tapi juga menghapus dosa hambanya. Umat Islam sering memohon sifat buruk, terutama di malam Lailatul Qadar. Siapakah aku? Oke, yang bisa menjawab? Al-aku betul apa tidak? Coba kita cek jawabannya. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa ya. Kita soal berikutnya. Oke, betul ya. Oke, seru tidak? Oke, itu ya kuis terakhirnya ya. Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Luar biasa ya. Pelajaran dari awal nih sampai akhir di penghujung. Kita sampai nih penghujung pelajaran nih. Jadi kesimpulannya, yang pertama tadi Al-Ghafar, Allah Maha Pengampun. Terakhir adalah yaitu Allah tempat meminta. Kita hanya meminta hanya kepada Allah, tidak kepada siapapun, apalagi makhluk-makhluk yang sekiranya membuat kita melakukan dosa syirik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nih, nah yang pertama coba, yang pertama tadi apa? Al-Ghafar artinya? Yang Maha Pengampun. Yang kedua? Artinya? Yang ketiga? Artinya?
Dan yang terakhir Maha Empat meminta segala sesuatu. Alhamdulillah. Paham ya, luar biasa nih. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, Bapak nih mau tuliskan, nanti tuliskan di buku catatan kalian satu sifat yang menurut kalian menarik. Satu aja, satu sifat yang menurut kalian menarik, ditulis dan sebutkan alasannya ya. Pilih dari satu berarti Al-Ghafur, Al-Afu, As-Somad, dan Al-Wahid. Kalian bebas ya, dan pendapatnya juga menurut kalian masing-masing. Apapun itu. Oke, udah ya. Oke, kalau udah kumpulkan beserta tadi hasil tugas yang tadi ya. Oke, coba kelompok satu dulu, boleh dikumpulkan ke depan. Nih, akhirnya setelah selesai, inti dari semua pembelajaran ini yaitu yang pertama adalah selalu bersikap sabar. Senantiasa sabar yang akan selalu menjadi penolong kita. Karena dengan sabar kita akan tahu nih, Allah akan menunjukkan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Karena sabar kita salah satu seolah-olah yakin kepada Allah, apa yang akan diberikan Allah itu adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Gak usah muluk-muluk terburu-buru apalagi tergesa-gesa. Itu saja ya pelajaran untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita berdoa kepada Allah selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbah. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.